Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya menjejakkan kaki di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Mau kemana saya di Surabaya? Di tengah udara yang panas ini, saya akan menelusuri sebuah peristiwa sejarah tentang jejak Masjid Nusantara. Ya, saya akan menuju Jombang. Bayangkan, perjalanannya pasti seru. Dan akhirnya saya terhenti di sebuah kota yang dikenal dengan kota santri. Dia adalah Jombang. Kota ini berjarak sekitar 76,2 km dari Surabaya, Jawa Timur. Halo, apa kabar Jombang? Here I am. Yuk kita mulai menjelajah dalam jejak Masjid Nusantara. Kota Jombang seperti lazimnya kota-kota lain juga punya moto, yaitu Jombang beriman. Keren kan? Menurut saya sih nggak cuma keren, tapi juga pantas. Kenapa pantas? Karena memang kota ini terlihat syarat nuansa agamisnya. Di beberapa tempat tampak pesantren, tempat menggali ilmu-ilmu agama. Ada pula sejumlah majelis perkumpulan, tempat berkumpul kaum santri untuk sekedar mendiskusikan berbagai persoalan. Tenangnya menetap di sini. Kota ini adalah kota di mana lahir sosok-sosok penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Sebut saja Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Tokoh-tokoh ini semuanya berasal dari kota Jombang. Ada juga cendekiawan muslim seperti Nur Khalis Majid yang juga lahir dan besar di Jombang. Mereka semua adalah generasi bangsa dengan pemikiran-pemikiran visioner yang lahir dari alam pesantren. Konon, kata Jombang berasal dari akronim dari kata ijo dan abang. Dalam bahasa Indonesia, artinya ijo adalah hijau, mewakili kaum santri agamis, dan abang atau merah mewakili kaum abangan nasionalis atau kejawen. Dan kedua kelompok ini hidup berdampingan dan harmonis. Bahkan, kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Terbuktikan di mana damainya di sini. Sebelum saya menjejakkan kaki di Masjid Tua Jombang, yaitu Masjid Bahrul Ulum, sekarang saya mau mampir dulu ke salah satu pesantren tua di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum yang dulu lebih dikenal sebagai Pondok Joso, terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasinya sih sangat strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Alhamdulillah pemirsa, sebelum saya ajak ke pesantren Darul Ulum yang ada di sana masjid lumayan tua, 100 tahun lebih, saya akan ajak dulu para pemirsa untuk melihat di pesantren Darul Ulum di mana tempat saya lahir. Di sini ada salah satu asrama pesantren atau asrama santri yang berusia sekitar 100 tahun yang masih dipertahankan dan masih digunakan sampai sekarang. Tepatnya didirikan pada tahun 1337 atau 8 Hijriah atau pas 100 tahun yang lalu. Pondok pesantren ini termasuk pondok pesantren tertua yang berdiri tahun 1885 Masehi. Pondok ini masih dipakai oleh para santri hingga saat ini sejak tahun 1330 Hijriah. Wow, lama banget. Tapi coba lihat, bilik-bilik para santri ini terbuat dari bambu yang kokoh dan tampak terpelihara. Nah, inilah pemirsa,
cikal bakal dari pondok pesantren Darul Ulum yang masih tersisa hingga sekarang, dan tinggal ini yang sekarang sampai hari ini masih tersisa dan masih digunakan oleh para santri untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Ulum Petarangan Jombang. Nah, kan ternyata pesantren ini sudah tua. Bilik-biliknya pun manfaatnya luar biasa untuk para santri sekedar beristirahat ataupun sebagai tempat penyimpanan kitab dan buku para santri. Sebilik ini zaman dulu digunakan untuk 12-20 anak santri, dan mereka tidurnya di sini. Dan biasanya kamarnya untuk meletakkan tempat baju dan buku-buku mereka, dan tidurnya di depan kamar masing-masing. Dan sampai sekarang masih beberapa yang masih mempertahankan untuk tetap tinggal di sini, walaupun banyak pilihan asrama yang ada di Pondok Darul Ulum. Wah, ternyata para santri Darul Ulum pernah menjadikan lantai ini sebagai alas untuk tidur mereka. Subhanallah. Lulusan pesantren ini nggak kalah dan bahkan bisa dibilang lebih unggul dengan siswa lulusan sekolah umum di luar pesantren. Terbukti, mereka tidak sulit menembus perguruan tinggi negeri favorit, baik di dalam maupun di luar negeri. Hebat kan? Dulu, santri Darul Ulum ini tidak begitu banyak. Sekarang, jangan ditanya, jumlah santri sekitar 12.400 orang dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, bagaimana pemirsa? Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan hasanah kita bahwa pesantren ini sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka hingga Indonesia merdeka saat ini. Nah, benar sekali. Artinya, pesantrenlah yang memikirkan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang rahmatan lil alamin dan semua digodok di pesantren.